Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan pada kesempatan ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 18 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuh." Syair pujian yang dinaikkan oleh Daud disampaikan kepada pemimpin biduan untuk menyanyikannya. Dan syair ini ditulis berdasarkan pengalaman hidup dari Daud. Makanya ditulis dengan satu judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nyanyian Syukur Daud. Dia bersyukur atas apa? Dia bersyukur karena Tuhan telah melepaskan Daud dari cengkeraman, dari musuh-musuhnya, dan juga dari Saul, raja Israel pada saat itu. Perjalanan Daud sejak dia mengalahkan Goliat, Saul timbul iri hati, dengki ada di dalam dirinya, membuat akhirnya dia berupaya untuk menghabisi nyawa dari Daud. Dia dikejar-kejar oleh pasukan tentara orang-orang Israel. Bahkan di dalam perjalanan Daud melarikan diri, dia bertemu dengan orang-orang yang semula mereka itu berpihak kepada Daud, tapi mereka banyak yang mengkhianati akan Daud. Dia lari ke padang gurun, lari ke gunung, lari ke gua. Dia itu menjadi buronan negara pada saat itu. Oleh karena Saul iri kepada Daud. Makanya kita harus jaga hati supaya kita tidak iri kepada orang lain, karena iri itu menimbulkan tindakan yang akan mencelakakan akan orang tersebut. Makanya kita harus menjaga hati kita sedemikian rupa. Kalau ada orang lain yang berhasil, janganlah kita iri dengan mereka. Kita bersyukur dengan orang-orang di sekitar kita yang berhasil. Karena iri itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita terhadap orang itu. Saul juga demikian. Dia iri dengan Daud karena Daud ini dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh begitu banyak rakyat Israel, sementara Saul kalah pamornya. Nah, Daud dikejar-kejar, dia diburu menjadi buronan negara.
Apa enaknya? Ya. Kondisi yang dialami oleh Daud pada saat itu. Ada yang hampir ketangkap sampai demi menyelamatkan dirinya. Daud ini pura-pura gila. Dan ini yang dialami oleh Daud. Namun kisah Daud, perjalanan Daud yang dilindungi oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, maka membuat Tuhan melepaskan Daud dari cengkraman musuh-musuh dan dari Saul. Pengalaman hidup Daud, bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan melindungi dia, itu terungkap melalui sebuah nyanyian, pujian, syukur kepada Tuhan. Dan itu dinaikkan dengan sebuah pujian kepada Tuhan. Nah, pemazmur menyampaikan dalam hal ini, dari pengalaman hidupnya, dia dapat mengenal Tuhan. Ya, dari pengalaman kesusahan, kesulitan hidup membuat dia mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Seperti Ayub juga sama, melalui sebuah penderitaan yang dialami, dia akhirnya bisa mengenal Tuhan dengan benar lewat pengalaman hidupnya, bukan dari kata orang lain. Jadi pengalaman yang sulit yang kita alami, yang kita hadapi, itu bisa menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Dan Tuhan bisa pakai pengalaman itu untuk membuat kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, di situ Tuhan campur tangan, di situ Tuhan memelihara, di situ Tuhan melindungi. Dan itu pengalaman yang dialami oleh Daud di dalam pelariannya ketika ia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Pengalaman hidupnya, akhirnya Daud memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dan dia berkata tentang siapa Tuhan sebenarnya. Dia mengakui, dari pengalaman hidupnya, dia mengakui bahwa Tuhan itu kekuatan. Yang kedua, Tuhan itu bukit batuku, tempat dia berlindung. Tuhan itu adalah kubu pertahananku. Tuhan itu penyelamatku. Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu adalah gunung batuku. Tuhan itu adalah tempat aku berlindung. Tuhan itu juga adalah perisaiku. Tuhan itu adalah tanduk keselamatanku. Tuhan itu adalah kota bentengku. Jadi dari pengalaman hidup yang sangat-sangat menyulitkan bagi Daud pada saat itu, dia memiliki sebuah pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Tuhan itu adalah kekuatanku. Tuhan itu kota bentengku. Tuhan itu kubu pertahananku. Tuhan itu perisaiku. Sebutan-sebutan itu dia dapatkan melalui penderitaan yang dialami sebelumnya, dan bagaimana Tuhan akhirnya menolong, menyelamatkan Daud dari cengkraman Raja Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini, situasi yang sukar, situasi yang sulit, dengan adanya
pandemi virus corona. Saya percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kita untuk kita lebih lagi mengenal siapa Tuhan itu. Apakah di tengah-tengah situasi yang sulit, sukar seperti ini, kita dibiarkan mati kelaparan? Ataukah Tuhan tetap memelihara? Nah, nanti saudara kasih Tuhan, pengalaman hidup yang kita alami, ya mungkin beberapa bulan dengan adanya pandemi virus corona yang melanda Indonesia dan dunia pada umumnya, nanti kita punya pengalaman bahwa di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan itu tetap memelihara. Tuhan itu adalah kubu pertahananku. Tuhan itu adalah kota bentengku. Tuhan itu adalah keselamatanku. Dan Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Tuhan sedang membentuk dan menguji diri kita supaya dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi saat ini, apakah Anda bisa merasakan dan berkata, Tuhan perisaiku, Tuhan kota bentengku, Tuhan keselamatanku. Hingga kesulitan, kesukaran ini akan berlalu, nanti kita akan bisa berkata seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam ayat yang keempat, terpujilah Tuhan seruku, karena aku pun selamat daripada musuhku. Nanti kita akan bisa berkata yang sama. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari kesukaran karena pandemi virus corona ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.